Jadi Maya Estianty itu adalah orang dibalik kesuksesannya Ahmad Dhani. Dia mau dipoligami, dia nggak mau. Terus dia meminta cerai daripada dipoligami. Dia dihakimi, dia diadilin oleh hal yang dia tidak lakukan. Dia sedang mempertahankan haknya sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dan dia ditalak 3, jangan salah, di HP. Apa rasanya menjadi Maya? Apa rasanya? Hah? Sakit kan? So that's why ini ada penghakiman, dia diadilin. Keinginannya hanya simpel, yaitu dia hanya menginginkan sebuah pengakuan dari mulut keduanya. Dari mulutnya Ade dan mulutnya Mulan. Tapi itu tidak pernah mereka ucapkan. Cek. Oke semuanya, kembali lagi bersama TV Jawa. Masih ramai diperbincangkan oleh publik ini teman-teman, tentang perseteruan antara Ahmad Dhani, Maya Estianty, dan Mulan Jameela. Kita akan lihat terawangan dari Madam Suki ini tentang kelanjutan perseteruan mereka. Seperti apakah terawangan dari Madam Suki? Langsung aja kita gas sekarang. Aku bukan Wonder Woman-mu yang bisa terus menahan rasa sakit karena mencintaimu. Hatiku ini bukanlah hati yang tercipta dari besi dan baja. Hatiku ini bisa remuk dan hancur. Yuhu. Ih, susah ya. Yuhu, anybody home? Semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di sini, aku si pembisik kartu, Madam Suki. Madam Suki itu kalau mau menerawang atau mau memprediksi, udah deh langsung aja to the point gitu loh. Lagian gak usah menceritakan hal-hal yang netizen itu semuanya sudah tahu ya. Jadi begini pemirsa. Ya inilah gaya aku untuk membaca, ya kan, membaca. Reading tarot itu artinya membaca ya, membaca tarot. Jadi setiap orang itu mempunyai mempunyai cara atau style atau gaya mereka sendiri-sendiri. Jadi jangan ngatur. Kalau yang suka ya udah nggak apa-apa. Kalau yang nggak suka ya udah cari yang lain aja, ya kan? Cari konten yang lain. Oke, begitu. Nah, jadi ini ada masih dengan apa ya, dengan berita yang lagi viral nih ya, di mana tadi kalian tahu kan lagu itu lagu siapa coba? Nah, kalian pasti tahu ya. Tapi bener ya, Madam Suki itu kan jarang ngefans orangnya ya. Tapi pada zamannya itu ya, waktu aku masih muda banget ya, Ratu itu adalah band yang aku suka banget ya kan. Dimana memang sih namanya Maya Estianty itu nggak terkenal dulu ya, tapi lebih terkenalnya Mulan Jameela atau Mulan Kuo, bener nggak? Ya kan, si Mulan Kuo ini suaranya seksi, orangnya cantik, pokoknya waduh udah deh the best buat dia kala itu ya. Nah akhirnya dengan segala sesuatu yang terjadi, huru hara yang diciptakan oleh mereka ya, akhirnya kita tahu siapa itu sosok Maya Estianty ya. Nah jadi ada beberapa lagu, misalkan kayak lagu Risalah Cinta, Risalah Hati ya. Nah, dimana si Maya Estianty ini nggak apa-apa aku cerita ya, jangan diprotes, karena banyak orang-orang yang juga nggak tahu kok. Yang udah tahu diem aja, skip aja kalau nggak suka, ya kan? Nah, ini aku mau menceritakan perjuangannya si Maya Estianty. Ternyata ketika si Ahmad Dhani itu ditanyain sama seseorang, kalau kamu menjadi dirimu yang 25 tahun yang lalu, atau apa sih yang kamu sangat apa ya, maksudnya getun gitu, getun kata orang Jawa tuh getun ya, apa sih kalau boleh dimundurin tuh apa yang kamu sesali gitu. Yang dia sesali itu sebenarnya adalah dia nggak kepengen si Maya Estianty ini
berkecimpung atau ikut atau iya cawe-cawe dalam bandnya dia. And you know what? Kalian nggak tahu kan? Ini kalian nggak tahu kan? Makanya aku kasih tahu, bukan sekedar aku mengintip aja ya. Jadi Maya Estianty itu adalah orang dibalik kesuksesannya Ahmad Dhani. Mungkin kalian taunya, oh ya Wonder Woman itu ciptaannya Ahmad Dhani. Ternyata bukan ya. Aku sudah cari ini. Nggak tahu ini, aku udah searching. Di situ memang si Wonder Woman itu yang barusan nih aku nyanyiin itu lagunya penciptanya Ahmad Dhani. Ternyata itu penciptanya adalah Maya Estianty. Dan banyak lagi lagunya Dewa ada campur tangannya Maya Estianty. So Maya Estianty ini adalah orang dia itu orang yang paket lengkap. Dia ini memilih menjadi backing vokal karena dia tahu bahwa suaranya dia itu, maksudnya suaranya bagus sih, tetapi kan suara bagus itu tidak apa ya namanya, tidak serta-merta kayak gini loh. Suara bagus itu banyak, tapi nggak banyak orang yang mempunyai ciri khas ya. Nah di sini kan kita tahu Mulan itu suaranya itu seksi habis ya kan. Nah, aku bukan Wonder Woman-mu yang bisa terus menahan rasa sakit karena mencintaimu. Nah kan suara Madam Suki bagus tapi nggak seksi ya kan. Nah seperti itulah. Jadi ternyata si Maya Estianty ini banyak sekali mempunyai andil dalam Dewa 19 ya. Nah dia ini manajer juga. Dia memilih backing vokal bukan karena suaranya tidak enak, tapi dia tahu bahwa seorang penyanyi itu butuh warna suara atau sebuah keunikan ya. Nah dia sadar itu, makanya dia memilih menjadi backing bukan backing powder ya, bukan backing vokal gitu. Nah udah gitu dia ini juga manajer ya. Dan pada saat lagu Risalah Hati itu juga dia mempunyai andil. Itu si Mulan kok belum ada tuh Risalah Hati itu ya. Nah itu ada campur tangannya si Maya Estianty. Bayangkan pada saat mereka menyanyikan lagu itu di belakang, mungkin ya dia sambil backing vokal dia tuh menggendong Al sampai segitunya loh. Dan dia juga mengatur uang, dia juga pokoknya Maya Estianty itu adalah orang dibalik kesuksesannya Ahmad Dhani. Nah ini kalau kalian yang nggak tahu, yang udah nggak apa-apa, yang nggak tahu kan juga banyak ya kan. Oke deh. Oke ya. Jadi Madam Suki mau lihat nih, ada satu orang nih. Madam Suki membahas tentang itu nggak, kompilasi nggak dulu ya. Nah ini ada message ya atau komentar yang menurut Madam Suki bagus banget ini untuk kita bahas ya. Jadi ingat ya, video ini tidak untuk membuat gaduh atau kita tidak mau membicarakan keburukan orang, kejelekan orang, enggak. Karena ini adalah kehidupan ya, ini adalah real, ini adalah kisah nyata. Barangkali ini juga terjadi kepada kalian ya. Nah oke. Dari siapa nih? Heromi. Menurutku sih semua kesalahan Dhani semata yang tidak mau menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di dalam rumah tangga mereka ke publik dengan alasan kenapa mereka bercerai. Aku melihat justru Maya lah yang tidak bisa move on dari Dhani. Oke, kita lihat di sini dan Madam Suki mau mohon izin untuk melihat kisi-kisinya. Benarkah seorang Maya tidak bisa move on atau ini sepenuhnya kesalahan Dhani karena tidak bisa menjelaskan ke publik ya. Oke. Sementara mungkin Ahmad Dhani itu menginginkan kayak apa ya, hubungannya Maya dengan dia itu baik-baik saja setelah huru-hara yang pernah terjadi 10 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu, entahlah ya, seperti itu. Jadi dia mungkin kepengen seperti hubungannya kayak Mas siapa itu namanya, yang Mas Anang sama Mbak Kade ya. Jelas ini beda, nanti aku kasih tahu ya. Oke, without any further ado, Madam Suki minta izin semesta untuk melihat apa yang tadi dikomentarkan ya. Oke, benarkah seorang Maya Estianty tidak bisa move on?
Oke, kita tarik satu kartu. Di sini ada The Judgment, penghakiman. Oke, kita sudah tahu ya artinya ya, The Judgment ya. Di sini ada Eight of Cups. Oke. Eight of Cups ya. Lambangnya orang yang pergi dari rumahnya. Seorang wanita yang meninggalkan rumahnya karena orang yang dia tinggalkan ini sedang bermain api. Ini apinya. Oke? Make sense ya? Di sini ada Seven of Swords. Oke. Jadi mungkin kalian yang mungkin berpikir bahwa seorang Maya Estianty tidak bisa move on dari Ahmad Dhani ya, atau Ade ya, kita sebut Ade aja lah, singkat ya. Si Maya tidak bisa kalian berpikir bahwa seorang Maya tidak bisa melupakan, tidak bisa move on dari Ade. Itu kenapa suaminya, mantannya itu membuat video kompilasi yang berisi potongan-potongan video dia di mana-mana yang diundang, which is itu ditanyain ya, dan itu dia katakan gibah dan fitnah. Di sini ada The Judgment ya. The Judgment ini adalah sebuah hukuman ya. Sekarang orang yang disakiti seperti itu ya, dia keluar dari, dia mau dipoligami, dia nggak mau, terus dia meminta cerai daripada dipoligami ya dong. Akhirnya perceraian itu terjadi ya. Nah, kalian sudah tahu lah huru hara itu ya, sampai kemudian dia tidak boleh bertemu dengan anaknya, dipersulit ya dengan 3 anaknya. Dia pernah melompat dari tembok. Semua orang udah tahu itu, maksudnya nggak usah ngomong lagi ya, nggak apa-apa ya, kita flashback ya. Terus seorang ibu pasti akan mencari banyak cara untuk bagaimana dia bisa merayakan hari ulang tahunnya, ulang tahun anaknya. Sampai pun mungkin itu ada di lubang tikus, akan dicari bagaimana untuk bisa ketemu dengan anaknya, untuk hanya sekedar memberikan ucapan I love you atau selamat ulang tahun ya. Seorang ibu pasti akan mencari jalan, entah itu lewat temennya dikasih tahu, bisa nggak kamu pergi sama si ini anakku, nih dah aku kasih uang ya, ketemu ya, untuk merayakan hari ulang tahun. Atau seperti Maya Estianty lompat pagar, semua orang udah tahu itu kisahnya ya. Di sini ada dia dihakimi ya, dihakimi dia. Siapa yang dihakimi? Maya Estianty. Maya Estianty dihakimi ya, diambil hak-haknya ya kan, barangnya dibuang-buang katanya ya kan. Nah, tapi kita sepertinya percaya ya, karena tipe seperti Maya itu orangnya ceplos-ceplos dan dia nggak suka drama, no drama ya. Dia dihakimi, dia diadilin oleh hal yang dia tidak lakukan. Dia sedang mempertahankan haknya sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dan dia ditalak 3, jangan salah, di HP katanya, aku haramkan tuh buku bla 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 bla, kan sudah tahu sendiri apa rasanya menjadi Maya. Apa rasanya? Hah? Sakit kan? So that's why ini ada penghakiman, dia diadilin. Nah, di sini dia harus meninggalkan rumah karena suaminya lagi bermain api. Ada bara nih sama temennya, orang yang dia tolong, bahkan orang yang dibelikan rumah malahan, suaminya ya. Suaminya si Mulan ini kabarnya mengatakan bahwa dia katanya kabar dibelikan rumah sama Maya. Kalian bisa tahu sakitnya ya. Di sini Seven of Swords artinya pengkhianatan, penipuan, tindakan yang ilegal atau tindakan tidak adil. Nah, di sini. Oke. Nah, konklusi ya. Kesimpulan dari ketiga kartu ini, apakah seorang Maya Estianty tidak move on? Dia move on, tapi 50%.
Kenapa? Ya sadari aja bahwa dia itu juga just a human being, dia hanya manusia biasa. Ya, sebenarnya kita mau lihat di kartu yang ini, apa sih yang sebenarnya diinginkan oleh Maya Estianty. Kalau 50% dia move on, 50% dia tidak move on. Apa sebenarnya yang dia inginkan? Apa yang sebenarnya dia inginkan dari seorang mantan suami dan mantan sahabatnya sekaligus pegawainya ya? Apa yang diinginkan? Intensity, oke. The Miser ini kartunya jelek ya, oke. Tapi jelek buat Maya gitu, ya. Jadi Maya ini ibaratnya kalau kartu ini muncul adalah orang yang terzolimi, ya, The Miser, oke. Dan kartu ketiga dari Maya adalah Rebirth, oke. Jadi mungkin ini ya, permisi ya, mudah-mudahan Madam Sugi tidak salah membaca. Jadi ini izin juga pada orang yang diomongin, karena pasti seorang Maya Estianty tidak akan pernah untuk buat apa dia mengatakan keinginannya, ya, karena ini sudah berlalu gitu loh. Tapi tetap sebagai seorang manusia, dia move on 50%, tidak move on 50%. Kenapa? Karena bara itu masih ada. Bara itu masih kayak apa ya? Bara itu masih kayak tersimpan di hati mereka masing-masing. Ya, selama tidak ada sebuah pengakuan. Sebenarnya yang diinginkan Maya Estianty itu hanya sebuah pengakuan loh. Nah, tadi Madam Sugi kan ngomong ya, mungkin si Ade itu kepengen hubungannya seperti Anang dan Kade, ya kan? Beda. Anang itu ketika ditanya sama wartawan, Mas Anang kenapa bercerai gitu kan? Mas Anang kenapa bercerai? Terus ada itu beritanya ya, ada beritanya, ada perbincangan. Menurut berita waktu itu, Mas Anangnya bilang karena Kade selingkuh, ya, atau iya selingkuh seperti itu. Kade selingkuh katanya gitu. Nah, namanya juga wartawan dong. Wartawan ini akhirnya mendatangi Kade. Kade kemudian ditanya, katanya Mas Anang, Kade selingkuh. Itu yang membuat kalian bercerai. Apa yang dia bilang? Apakah Kade itu membela diri? Apakah Kade itu kayak memutar-putar kata-katanya? Apakah dia bertopeng? Apakah dia muter-muter? Enggak. Tapi Kade mengatakan, iya, saya selingkuh. Kalau sudah ada sebuah pengakuan, netizen akan sulit mencari sebuah penghakiman. Karena yang akan mengadili ini bukan Maya Estianty, tapi netizen, masyarakat, sanksi sosial. Jadi sebenarnya yang diinginkan oleh seorang Maya Estianty itu simple ya, pengakuan, mengakulah. Karena dia itu tidak mau juga, ada beberapa orang kan, masalah ini terjadi, huru hara ini terjadi, pasti kan ada dua blok ya, dua orang, dua grup gitu loh. Satu membela Ade, satu membela siapa namanya, si Maya gitu. Nah, dari pihaknya yang tidak suka sama si Maya, kan pasti Maya itu dianggap halu, mengada-ngada, atau too much gitu, ya kan? Nah, ini orang yang sudah tersakiti, harus pergi dari rumah, harus diambil 3 anaknya, ya, maksudnya dipersulit. Nah, ini gimana? Waktu itu siapa yang paling merasakan sakit hatinya atau kesedihannya? Mungkin nggak banyak orang. Nah, terus si sahabatnya ini juga mengatakan, saya dikatakan menari-nari di atas penderitaan orang lain. Penderitaan apa? Nah, kalau mereka memang tidak ingin menyakiti si Maya, kenapa nggak pergi dari rumah itu? Cari aja rumah yang lain, ya kan? Itu semuanya juga barangnya dikeluarin, kabarnya begitu. Nah, jadi The Miser ini sebenarnya adalah keinginan Maya Estianty hanya simple ya. Keinginannya hanya simple, yaitu dia
hanya menginginkan sebuah pengakuan dari mulut keduanya, dari mulutnya Ade dan mulutnya Mulan. Tapi itu tidak pernah mereka ucapkan, ya. Si Mulan kan pernah meminta maaf, ya kan? Tapi Maya Estianty kan bertanya, maaf untuk apa? Kalau kamu salah, salah apanya? Apa kesalahan kamu apa? Selama tidak mengakui kesalahannya, ya buat Maya Estianty ya itu bukan sebuah pengakuan, paham ya? Jadi The Mister ini adalah kunci dari apa yang kalian ingin tahu dari Bunda Maya Estianty. Dia move on 50%, tidak move on 50%. Tapi 50% itu dia hanya ingin mengakulah. Nah, seperti kayak KD, dia mengatakan iya saya selingkuh kayak gitu. Ya sudah. Hubungan mereka baik kembali. Bahkan saling komunikasi, saling terhubung, saling berkunjung, ngobrol. Karena netizen ya udahlah. Orang sudah ada pengakuan, tapi selama tidak ada pengakuan itu, baik Ade maupun si Mulan pasti akan terus dikejar sama netizen. Nah, kalau sudah ada pengakuan dari keduanya, ya, lewat The Mister ini, maka ya, ini ada rebirth nih, kartunya rebirth, lahir kembali. Kalau sudah lahir kembali, artinya Maya Estianty sudah 100% move on-nya gitu. Oke? Jadi itu aja yang bisa dibacakan dari komentar netizen ya. Jadi kalian pikir sendiri aja, apakah ini kesalahan Ade yang tidak mau menjelaskan yang sebenarnya, atau ini kesalahan Mulan Kwok karena meskipun dia minta maaf tetapi dia tidak menyebutkan apa kesalahannya. Apakah ini kesalahan si Maya karena dia tidak bisa move on? Kalau kalian menjadi Maya Estianty, apa yang kalian lakukan? Coba, ayo. Nah, jadi oke, begitu aja. Madam Suki akan akhiri ya. Tapi Madam Suki punya minyak ini, minyak muda. Kalau kalian kepengen membelinya, silahkan. Karena minyak ini memang bagus banget buat ini ya, buat menghilangkan kerut-kerut ya. Kita pasti, semua orang pasti akan tua pada waktunya. Tapi apa salahnya kerutan itu di apa ya namanya, diperlambat. Dan ini juga banyak sekali vitamin nutrisinya. Ini dari minyak kelapa muda di Thailand. Di Indonesia nggak ada ya. Proses pembuatannya juga sangat lama. Maaf, sekitar 7 jam ya. Jadi kalau kalian mau, kalian bisa membeli ya. Dan ini bagus banget buat sunblock dan untuk flek-flek yang kulit-kulit yang mati atau kulit yang nggak sehat lah ya. Terus mungkin pernah ada gangguan kayak skincare gitu ya, rusak, pakai ini ya. Jadi dia memperbaiki nanti. Dan buat kalian yang mau reading tarot sama Madam Suki berbayar ya, minta maaf kalau banyak sekali orang yang pikir tidak berbayar. Gimana dong? Kalian bisa bayangkan 50 orang chat Madam Suki minta tolong dan semuanya gratis, bagaimana? Apakah Madam Suki ini pegawai sosial? Kalau gitu jadiin menteri sosial aja ya. biar pemerintah yang bayar Madam Suki nanti ya. Gimana? Oke. Terus ada lagi garam hitam. Garam hitam itu dari Thailand juga, berisi energi Madam Suki, yaitu gunanya untuk orang-orang yang mungkin tokonya sepi, warungnya sepi, diganggu ya. Pokoknya ini kerana spiritual deh. Kalian bisa nanya nanti ya. Terus juga kalian misalkan ngerasa kok auraku ini ya tertutup kayak gitu ya, atau kalian mungkin mau membersihkan rumah atau properti yang mau dijual ya. Terus mungkin ada saudara atau kita ngerasa kita sering kesurupan, nah pakai garam hitam itu. Pokoknya kalian untuk tanya produk Madam Suki, kalian oke semuanya, mungkin
video kali ini cukup di sini dulu saja. Yang baru bergabung juga jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video TV Jawa selanjutnya.